Poker's all about waiting. Hours. I found I adjusted quite well. Tes, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Oke, karena beberapa dari kalian meminta saya kembali mengalur film tentang perjudian, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Card Counter yang menceritakan tentang seorang mantan tentara sekaligus mantan napi yang kecanduan dalam berjudi. Dia bertekad menjadi penjudi handal hanya demi banyak uang, walaupun ya ternyata malah ada suatu masalah serius yang harus dia hadapi. Oh iya, gak henti-hentinya saya meminta buat kalian siapapun itulah yang masih suka judi, mau itu kartu, nomor, slot, atau apapun itu, segeralah berhenti ya. Udahlah, mau sampai kapan? Udah banyak korbannya, mending kerja atau usaha yang rajin, jangan berharap penghasilan dari yang gituan lah. Ya, so biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Always have a vision, a gold by at night. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah. It was in prison I learned to count cards. Berlatar di wilayah Amerika, kisah akan berfokus pada mantan narapidana kelas kakap yang bernama William Tell atau biasa dipanggil Bill Tell. Terlihat Bill yang semasa di penjara selalu mempelajari berbagai permainan kartu dapat dengan mudahnya mengalahkan lawan-lawannya dalam permainan blackjack. That's about enough for me. Setelah mendapat keuntungan yang sangat besar, Bill segera pergi untuk menukarkan semua chip yang telah dia dapatkan. Dan karena rumah Bill cukup jauh dari kasino itu, dia lebih memilih menyewa sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Dari sinilah kita bisa melihat kelakuan Bill yang entah bagaimana maksudnya membungkus semua barang-barang dalam kamar yang dia sewa dengan kain putih. Singkat cerita, di keesokan harinya seperti biasa Bill pergi ke kasino untuk bermain kartu dan di sana dia gak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Joe. Mengetahui Bill lagi boring, Joe pun mengajak Bill untuk melihat sebuah pertandingan poker. Setibanya di sana mereka berdua telah ketinggalan karena pertandingan itu udah masuk ke dalam babak akhir. Alih-alih memperhatikan pertandingan tersebut, pandangan Bill teralihkan dengan seorang wanita seksoi amburahoi yang bernama Linda. Linda yang notice dengan hal itu tentu aja langsung menghampiri Bill. May I join you? Be our guest. Ternyata mereka udah saling kenal karena selalu bertemu dalam pertandingan poker beberapa tahun lalu. Pada kesempatan itulah Linda yang tahu kehebatan Bill dan punya koneksi para pendana menawarkan pinjaman uang yang besar. Berbeda dari kebanyakan orang, Bill yang gak terlalu gila dalam berjudi dan masih punya uang menolak tawaran tersebut. Beberapa waktu kemudian, selesai bermain poker, Bill gak sengaja melihat sebuah pamflet yang berisi sebuah konferensi keamanan global GSG yang lagi diselenggarakan. Penasaran dengan hal itu, Bill pun langsung memasuki ruangan tersebut. This software called Stable. Terlihat pembicara di sana yaitu Mayor John Gordo begitu bersemangat saat menyampaikan bahwa perangkat lunak buatan mereka sangatlah canggih. Tetapi alih-alih menunggu acara itu selesai, Bill bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Bill akan pergi, seorang pemuda di sana segera menghentikan Bill dan memberikan nomor teleponnya.
Ternyata selain bermain kartu, Bill juga sesekali memainkan permainan roulette hanya untuk membuang rasa penasaran, hingga di suatu hari Bill mengalami mimpi buruk yang dimana dia teringat kembali masa lalu saat dipenjara bersama Mayor John yang tanpa belas kasihan menyiksa dan melecehkan para tawanan. I'll be right back. Dari sinilah kita bisa tahu kalau Bill dulunya merupakan seorang kapten militer sekaligus tangan kanan Mayor John. Tapi di suatu hari Bill dijebak oleh Mayor John yang mengkambing hitamkannya. Keesokan harinya, Bill yang teringat dengan nomor telepon yang dia dapat menghubungi pria itu mengajaknya untuk bertemu. Di sana si pria yang bernama Kirk ini mengatakan kalau dia tahu siapa Bill sebenarnya. Kirk sendiri merupakan anak dari sahabat dekat Mayor John yang bernama Roger. Kirk yang telah kehilangan sang ayah akibat perbuatan Mayor John yang selalu mengkambing hitamkan orang lain, ingin sekali membalaskan dendam sang ayah. Spent a lot of time thinking the exact same thoughts you're thinking right now. Atas hal itulah Kirk yang ternyata malu akan perbuatannya pada sang ibu karena telah menggunakan uang iuran sekolahnya senilai $10.000 memutuskan untuk pergi dan mengasingkan diri. Merasa ini semua merupakan akibat atau ulah dari Mayor John, Kirk mengajak Bill untuk balas dendam. 3 hari kemudian Bill yang kesepian dan gak punya rekan menghubungi Kirk memintanya menemani bermain judi. Setibanya di kasino tanpa sepengetahuan Kirk, Bill menghubungi Linda berniat meminjam uang. Gak lama kemudian Linda tiba di tempat itu menghampiri Bill dan juga Kirk. Di sana Bill yang ingin berbicara empat mata dengan Linda menyuruh Kirk untuk berhenti bermain slot. Malah nyepin dia. Setelah kepergian Kirk, Bill mengatakan kalau dia kasihan terhadap Kirk karena dia hidup sendirian jauh dari sang ibu dan menanggung hutang yang sangat besar. Gak mau Kirk seperti ayahnya, Bill berniat membantu dengan cara meminjam uang pada Linda. I'm too old for this. Bye. Bye. Singkat cerita, di sebuah turnamen poker yang diselenggarakan besar-besaran, Linda mendaftarkan Bill untuk menjadi peserta. Tampak jelas Bill yang baru aja duduk di kursi para pemain dengan mudah menyingkirkan lawan-lawannya dan masuk ke semifinal. Tersisa beberapa musuh lagi bagi Bill masuk ke babak final. Linda yang tampaknya menyukai Bill memberi semangat agar Bill bisa bertahan dan menjadi juara. Aduh. Dalam sebuah pertandingan poker di luar turnamen, lagi dan lagi Bill yang awalnya diremehkan oleh para penjudi di sana dapat membungkam mulut mereka. Tapi di suatu momen secara gak diduga Bill dapat dikalahkan oleh salah seorang penjudi di sana yang bernama Mr. USA. Tapi walaupun kalah dalam pertandingan barusan, Bill masih mendapat uang dari pertandingan poker sebelumnya senilai $54.000 atau senilai 873 juta rupiah. Wow! Beberapa waktu kemudian, sebelum turnamen poker kembali digelar secara gak diduga, Kirk menemukan lokasi rumah Mayor John. Melihat hal itu, Bill yang gak mau Kirk bertindak gegabah menyuruhnya untuk gak usah mendatangi rumah John. No, this ain't such a bad life. that surrounds you like a crowd. Singkat cerita, saat turnamen poker kembali berlanjut, ternyata masih banyak pemain yang bertahan dalam pertandingan itu. Walau John terlihat ketakutan, secara gak disangka dia dapat memprediksi semua kartu lawan. A hoodie, a baseball cap. A great player can see right into your soul.
Di malam harinya, Linda yang gak bisa menahan gejolak cintanya mengajak Bill untuk berkeliling di sebuah taman. Terlihat jelas sinar lampu yang terang benderang kelap-kelip mengelilingi taman. Di sanalah Linda mengungkapkan isi hatinya kalau dia sangat menyukai dan mencintai Bill. Akhirnya turnamen poker pun kembali berlanjut. Bill yang kini suasana hatinya berbunga-bunga OP bisa dengan mudah mengalahkan semua peserta yang semeja. Kemenangan demi kemenangan pun Bill raih di hadapan Linda dan juga Kirk hingga dia pun berhasil mencapai babak final. Pada suatu malam, Bill mengajak Kirk untuk pergi ke kediamannya dan di sana secara gak diduga, Bill yang telah mendapat uang pinjaman dari Linda mengancam Kirk agar mau menuruti perkataannya. Saat Kirk akan pergi dari tempat itu, Bill langsung berusaha untuk menghentikan. Ternyata Bill berniat untuk menolong Kirk dan melunasi semua hutang-hutangnya, memberinya $150.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Waduh, asalkan Kirk mau mendatangi ibunya dan meminta maaf. Ya, tentu aja Kirk pun berjanji akan pulang menemui sang ibu dan melunasi semua hutang-hutangnya. Yeah, we have a deal. Setelah kepergian Kirk gak berselang lama, saat Bill datang ke kediaman Linda, dia mendapat sebuah cuplikan video dari Kirk yang lagi video call dengan ibunya. Melihat hal itu, tentu aja Linda dan Bill bangga karena Kirk mau menuruti perkataan mereka. Akhirnya final round pun dimulai secara mengejutkan. Di awal permainan, Mr. USA bisa mengalahkan lawannya satu persatu. Melihat hal itu, Bill yang bermain santai gak terlalu memperdulikan kemenangan tersebut. Saat waktu istirahat tiba, Bill dibuat kaget melihat sebuah pesan dari Kirk yang akan menyerang Mayor John. Karena hal itulah, Bill yang kembali melanjutkan permainan seketika teringat dengan Kirk yang gak mau menuruti perintahnya. Merasa ada hal yang gak beres, Bill lebih memilih untuk pergi meninggalkan turnamen alias WO. What's going on? Ternyata firasat Bill benar karena Kirk yang datang ke kediaman Mayor John harus tewas secara mengenaskan. Bill memutuskan untuk mendatangi kediaman Mayor John sendirian, berniat membuat perhitungan. Di hadapan Mayor John, Bill yang gak mau basa-basi menyuruh Mayor John mengingat semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Mayor John yang baru ngeh kalau Bill adalah William Tell, tangan kanannya dahulu seketika syok dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Bill yang terlanjur kecewa dan nafsu terhadap Mayor John gak menerima permintaan maaf John dan malah mengajaknya untuk bertarung 1 lawan 1 di sebuah ruangan. Secara mengejutkan, pertarungan itu berlangsung sampai pagi, tapi untungnya pertarungan dimenangkan oleh Bill yang terluka cukup parah. Waduh, sampai pagi, kayak pendekar, Bill yang mau bertanggung jawab akan hal itu pun sontak menelepon polisi. Karena telah membunuh Mayor John, Bill akhirnya kembali ditahan di penjara militer. Hingga di beberapa bulan kemudian, Bill dijenguk oleh sang pujaan hatinya, yaitu Linda, yang sangat-sangat merindukannya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah
tiada kemenangan yang abadi dan judi itu meracuni pikiran setiap pemainnya agar kecanduan. Jangan berharap dari judi karena faktanya telah banyak korban yang jatuh dan menderita karena permainan ini. Waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye bye. Ngopi heula atuh. ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie.